kalian adekku Mei. Ya, ini sih udah lewat. Oke. Udah bisa. Iya. Shalom, selamat malam semuanya teman-teman. Shalom, selamat malam. Baik, terima kasih pada malam hari ini. Sebentar ya. Saya minta maaf banget soalnya nggak ada pemain musik. Kebetulan pemain musik andalanku lagi kuliah malam ini. Jadi nggak ada yang main musik sama kita. Jadi saya percaya meskipun tanpa musik kita selalu semangat dalam melayani, kita selalu semangat untuk memuji Tuhan ya. Jangan itu menjadi halangan buat kita supaya untuk tidak memuji dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Baik, terima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang 1 minggu lamanya. Hari Kamis yang lalu kita udah ketemu di via Zoom. Dan pada malam hari ini dengan kasih Kristus yang luar biasa kita boleh ketemu kembali meskipun secara online atau virtual. Tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan pada malam ini. Oke teman-teman yang saya kasihi, yang saya sayangi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk pada pujian kita pada malam hari ini, saya memberikan waktu 1 menit untuk merenungi kehidupan kita selama 1 minggu lamanya. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saat teduh dimulai. Engkau begitu baik dan begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu, pemuda-pemudi Nias yang sudah berkumpul di dalam via Zoom pada malam ini, bersatu hati, memuji dan memuliakan Engkau, mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai rasa ucapan syukur kami karena kami sadar dan kami tahu tanpa Engkau dan tanpa pemimpin Roh Kudus dalam hidup kami tidak bisa apa-apa Tuhan, dan kami tidak bisa melalui hari-hari kami. Maka kami sangat bersyukur dan memberikan waktu kami yang sedikit ini untuk memuji dan beribadah kepadamu Tuhan, bersekutu memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami sepanjang hari ini dari awal pertengahan hingga nanti berakhir Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang mengurapi, dan Engkau juga yang senantiasa menyertai jaringan-jaringan kami juga Tuhan. Engkau memberkati sehingga semuanya lancar ya Bapa. Dan jika ada teman-teman kami yang masih belum join, kami menyerahkan mereka di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, tetap memberkati mereka. Teman-teman kami yang masih dalam keadaan kelemahan tubuh atau sakit, kiranya Tuhan Engkau kuatkan mereka melalui ibadah kami pada malam hari ini sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami memulaikan ibadah kami. Namun sebelumnya, ampuni setiap dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakan setiap kami, biar pujian penyembahan kami boleh layak dan boleh memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat pujian kita, apa yang dapat memisahkanku. 1, 2, 3. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelaparan kah, ketelanjangan kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelaparan kah, penderitaan kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Sekali lagi kita mengulangi dari awal.
Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun yang pisahkan. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan Engkau, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Haleluya. Syukur kami naikkan, syukur kami ucapkan atas rahmat-Mu bagi kami. Hosana, Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Kami percaya esok hari lebih baik dari hari ini Tuhan. Karena janji-Mu iya dan amin bagi setiap kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Dan ibadah selanjutnya hanya di dalam nama satu Bapa.
Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saya sapa kita semuanya. Shalom. Shalom. Oh, Yahobu. Yahobu, shalom. Shalom. Baik, kita angkat pujian kita pada malam hari ini, saudara-saudara kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Meskipun nggak ada gitar ya, gitar nggak ada. Soalnya aku nggak pinter main musik soalnya. Oke, 1, 2, 3. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta. Ya, silakan. Maaf banget ada. Takkan pernah berubah, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oke, maaf banget tadi agak terputus karena ada dosen tadi. Maaf banget ya. Sekali lagi saya minta maaf. Oke, pada malam hari ini teman-teman kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai meskipun tadi terpotong dan ada halangan sedikit. Pada malam hari ini kita mempersiapkan hati kita lebih dalam. Kita membuka hati kita yang sebaik-baiknya mungkin untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Jangan hanya kita menjadi pendengar, jangan hanya kita menjadi pembaca firman Tuhan, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya pada malam hari ini jatuh di dalam tanah hati kita yang paling dalam, berbuah, dan mengaplikasinya dalam hidup kita dan juga bagi sekeliling kita. Kita menyerahkan seluruh hidup kita mengundang kuasa Roh Kudus dalam hidup kita untuk mendiami kita pada malam ini, menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Engkau ada bersamaku. 1, 2, 3. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, katakan bersamamu, bersamamu Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita ulangi dari awal. Engkau ada bersamaku Tuhan. Kita imani lagu ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di doa. Benar Tuhan, bahwa kami hanya di dalam pemeliharaan Tuhan, kami hanya sanggup bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak bisa menjangkau, pemikiran kami terbatas dalam melihat, menyaksikan kemurahan-Mu, karya-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dan buat kesempatan pada malam hari ini yang Tuhan boleh izinkan kepada kami
Jikalau satu hari lamanya kami boleh beraktivitas, kami boleh mengambil pekerjaan kami, dan pada malam hari ini kami mau meluangkan waktu kami untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memanggil kami di dalam persekutuan pada malam hari ini. Dan setiap pujian yang boleh kami nyanyikan pada malam hari ini, biarlah itu boleh menjadi realita akan hidup kami kalau kami butuh Tuhan di dalam hidup kami. Itu menjadi realita kalau kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami mengimani bahwa setiap penyertaan-Mu itu sungguh nyata dan ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di malam hari yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Shalom Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh berkumpul, kita boleh beribadah kepada Tuhan, itu semua karena anugerahnya di dalam kehidupan kita. Seberapa kita yang datang pada malam hari ini, kita memastikan hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang rindu melayani dan mengasihi Tuhan. Ya, salah satu wujud dari ibadah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak muda, kita datang beribadah kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Ya, dan mari terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan pengenalan yang baik akan Tuhan kita. Baik, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka dan membaca Alkitab kita dari Roma pasal 12, ayatnya yang pertama. Satu ayat saja. Sekali lagi Roma pasal 12, ayatnya yang pertama. Saya akan membaca untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Persembahan yang Benar. Ayat yang pertama, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ada beberapa slide yang akan saya bagikan untuk kita semua, dan mari kita merenungkan slide ini yang akan saya bagikan untuk kita semua tentang fakta kehidupan orang Nias. Ya, saya melihat di sini kita rata-rata orang Nias sebelum mengenal kekristenan atau sebelum mendengarkan Injil. Dan nanti saya akan hubungkan di dalam tema renungan kita pada malam hari ini, ialah mengasihi Tuhan di dalam sikap beribadah kita. Suara saya di sana jelas ya, Jainal ya? Oke. Baik. Tema renungan kita pada malam hari ini ialah mengasihi Tuhan dalam sikap beribadah. Ya. Fakta orang Nias sebelum mengenal kekristenan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Nias sebelum mengenal kekristenan, hidup mereka, kegiatan mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jauh sebelum datang Injil yang masuk ke Pulau Nias, saya rasa foto ini mewakili akan kehidupan orang Nias pada zaman dulu, yaitu vaneba adu atau menyembah patung. Nah, orang Nias pada umumnya sebelum mengenal Kristen, sebelum masuk di dalam persekutuan dengan Kristus, hidup mereka, fakta ini membuktikan bahwa leluhur kita menyembah patung atau lasebanadu. Ya, ini memang kita harus melihat secara ke belakang bahwa hidup orang-orang Nias pada zaman dulu sebelum mengenal Yesus Kristus, sebelum mengenal firman Tuhan, salah satu hal yang selalu mereka lakukan, kegiatan hidup mereka, praktek
kegiatan hidup mereka sehari-hari ialah mereka menebak adu. Nah, itu memang kehidupan leluhur kita pada zaman dulu, sebelum mereka mengenal Injil Kristus atau firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua, leluhur kita pernah berada di dalam masa-masa kegelapan. Ya. Kalau tadi leluhur kita menyembah patung, sekarang adalah ada istilahnya yaitu manuver atau berperang. Peperangan antar desa yang satu dengan desa yang lain. Ini memang mencari atau memperluas kerajaan, memperluas wilayah, memperluas tahta. Dan manuver ini, salah satu juga ritual yang selalu mereka lakukan ialah mengambil kepala atau tumbal. Nah, dan sekarang kita bersyukur kalau ritual itu, kalau fakta-fakta yang terjadi pada zaman dahulu itu sebelum mereka mengenal kekristenan tidak ada lagi sampai sekarang. Ada begitu banyak hal yang mereka lakukan sebelum mereka mengenal kekristenan, sebelum mereka beribadah kepada Tuhan. Yang pertama tadi ialah menebak adu, dan yang kedua adalah manuver. Biasanya ini peperangan antar desa untuk mencari kepala dan lain sebagainya, untuk ya sama-sama memperluas daerah mereka sendiri. Dan itu adalah orang-orang masa-masa gelap kehidupan orang-orang Nias pada zaman dulu sebelum kekristenan. Tapi tidak sampai di sini saja, saudara-saudara. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, Tuhan mengutus hambanya, para hamba Tuhan dari misi Katolik, kekristenan masuk di dalam kekristenan Ononiha. Ya, misi Katolik mengutus Falon dan Berar pada tahun 1822. Mereka datang ke Pulau Nias. Nah, dan ini yang kita syukuri, lewat misi Katolik ini mereka boleh datang ke Pulau Nias. Nah, tapi pelayanan ini tidak bertahan sampai lama, ya, karena kalau kita baca di sejarah gereja Ononiha, mereka tidak mereka tidak lama di sana karena mereka nanti meninggal di Pulau Nias. Jadi secara buah pelayanan memang tidak cukup terlihat jelas buah pelayanan mereka. Tapi misi Katolik ini mengutus kedua misionaris ini, tapi dari kedatangan mereka, Tuhan juga akan nanti melanjutkan misi itu lewat pekabaran Injil selanjutnya yang diberitakan di Pulau Nias. Nah, dan seterusnya itu, saudara-saudara, pada tahun 1865 sampai 1942, misi RMG Jerman datang ke Pulau Nias pada tahun 1865 sampai 1942, ya. Dan ini adalah penginjilan Denninger dan kawan-kawan. Mereka memberitakan Injil di Pulau Nias, mereka memberitakan firman, dan orang Nias tergerak hatinya untuk mendengarkan Injil itu. Kehidupan mereka masa-masa gelap tadi, puji Tuhan, mulai terkikis, ya. Dan firman Tuhan terus diberitakan, banyak orang yang bertobat, memberi hidup mereka dibaptis, dan mereka percaya kepada Tuhan. Karena itu adalah buah dari pekerjaan hamba-hamba Tuhan, para misionaris Jerman. Dan kita boleh menikmati pelayanan itu sampai sekarang. Dan akhirnya, saudara-saudara, hasil dari pekabaran Injil itu ialah terbentuknya Nihakeriso. Ya, kita boleh melihat di slide ini, saudara-saudara, di situ ada gereja, di situ ada seminari atau sekolah-sekolah Kristen pada zaman dulu yang pernah didirikan. Dan buah pekerjaan itu salah satunya ialah kita yang berkumpul pada malam hari ini, kita juga boleh beribadah kepada Tuhan karena pelayanan itu. Ya, bayangkan saudara-saudara, kalau tidak ada pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan di Pulau Nias pada waktu itu, saya rasa kita tidak akan mengenal kekristenan. Saya rasa kita tidak akan mendengarkan Injil yang diberitakan. Dan puji Tuhan, kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, boleh bergabung, boleh bersekutu, boleh beribadah kepada Tuhan, karena buah daripada pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan saya mengingatkan kepada kita semua, ini adalah sebagai bahan refleksi, kita orang Nias harus semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman. Ya, kalau pemberitaan Injil di Pulau Nias sekitar 1845 boleh diberitakan, jangan sampai sekarang iman kita malah kendor.
kita mengalami kemunduran di dalam pertumbuhan iman kepada Tuhan. Jadi setiap kita anak-anak muda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan memberi diri untuk mengabarkan Injil yang sejati itu. Ya, itu sekilas dari saya tentang kekristenan, fakta-fakta ini yang masa-masa gelap menuju kepada terang Kristus. Gereja ada di Polonias, dan kita yang berkumpul pada malam hari ini ialah buah daripada pemberitaan Injil itu. Ya. Baik teman-teman dan saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali di dalam perenungan kita pada malam hari. Persembahan yang benar. Ya. Di sini dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh. Ya, sekilas dari kitab Roma ini. Kitab Roma ini saudara-saudara ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, Paulus membagi kitab ini di dalam dua. Ya, yang pertama pasal 1 sampai pasal 11 itu berbicara doktrin atau pengajaran. Ya, doktrin atau pengajaran ya. Sedangkan pasal 12 sampai pasal 16 itu, sampai pasal terakhir, itu berbicara tentang hal-hal yang praktis, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, hal-hal yang berkenaan, hal-hal yang kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika Rasul Paulus berbicara doktrin, pengajaran kepada jemaat yang ada di Roma, maka di dalam pasal 12 sampai pasal 16 itu, dia berbicara hal-hal yang praktis, hal-hal yang sifatnya kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi yang menarik di dalam ayat ini, di situ ada kata karena itu. Nah, jadi Rasul Paulus memakai kata ini sebagai penghubung antara pasal 11 dengan pasal yang ke-12. Ya, jadi tidak mungkin kalau saya bicara sama Jainal karena itu, nanti Jainal bilang sama saya, ada apa itu kak? Oh langsung aja kakak bilang karena itu. Nah, begitu juga kalau saya bicara sama si Irma, sama si Mei, karena itu. Jadi kan harus ada penyebabnya, ya. Harus ada yang melatar belakangi itu. Nah, jadi inti yang disampaikan di dalam pasal ke-12 ini, jadi jemaat di Roma ketika kamu sudah mendengarkan pengajaran itu, jangan hanya sampai di dalam pemikiranmu, jangan hanya sampai di dalam pengetahuanmu, jangan hanya sampai sebatas ilmu yang ada dalam pikiranmu, tetapi pergunakanlah itu untuk mengasihi Tuhan. Pergunakanlah semua pengetahuan, semua ilmu itu, semua pengajaran itu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, itu yang dimasukkan di dalam ayat ini. Jadi setiap kita yang belajar, setiap kita yang melayani Tuhan, itu jangan hanya sampai di dalam pemikiran kita, tapi tidak masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Di dalam bagian ini menegaskan kepada kita semua bahwa setiap kita orang-orang percaya terpanggil untuk mengasihi Tuhan. Karena itu adalah dasar kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan. Perhatikan di dalam slide yang berikut ini, saya menuliskan kepada kita di dalam dua hal. Pertama, kita harus mengerti apa itu mengasihi dan apa itu ibadah. Saya mencatat di sini mengasihi perbuatan untuk melakukan kebaikan. Ya, sekali lagi, mengasihi artinya tindakan dalam perbuatan untuk melakukan kebaikan. Contohnya begini, saya mengasihi kamu dengan segenap hatiku. Saya mencintai kamu dengan segenap hidupku. Itu tidak hanya sebatas di perkataan. Itu tidak hanya sebatas kalimat-kalimat belaka saja. Tetapi itu ada tindakan, ada action yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu anak-anak muda merayakan hari Valentine, ya, yang disebut dengan hari kasih sayang. Jadi setiap pasangan, setiap jodoh tidak mungkin dia katakan kepada pasangannya, aku mengasihimu, aku mencintaimu, tidak mungkin. Tetapi itu adalah sebuah kalimat yang harus dilakukan dengan tindakan yang nyata, dengan perbuatannya, dengan kasih sayangnya, dengan kepeduliannya, dengan cintanya setiap hari. Ya, ketika dia bangun pagi, mungkin dia kirimkan SMS kepada kekasih hatinya. Sayang lagi apa? Kamu sedang apa? Ya, tapi itu adalah tindakan yang harus kita munculkan di dalam sebuah karya nyata,
dan halnya di dalam kehidupan kita sehari sebagai orang percaya, kita memang juga terpanggil untuk melakukan kebaikan terhadap sesama kita. Ya. Di dalam kehidupan yang saling menolong, saling bekerja sama, menampilkan hidup ini bahwa kita adalah sebagai perjumpaan antara Allah dan manusia. Kita datang beribadah kepada Tuhan, tidak hanya urusan 2 atau 3 jam, tidak hanya urusan antara beberapa waktu ke depan saja, tetapi hidup ini, waktu itu, kita datang untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi ibadah yang kita langsungkan pada malam hari ini, ialah satu perjumpaan antara Allah dengan manusia. Ya, kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Kita datang kepada Tuhan untuk bersekutu dengan Dia. Maka jangan sia-siakan ketika datang beribadah kepada Tuhan, baik itu di gereja, baik itu di persekutuan, baik itu di dalam komunitas-komunitas tertentu, tidak ada sesuatu apapun yang kamu bawa untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita merasa rugi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi hati kita, pemikiran kita, fokus kita bukan untuk beribadah kepada Tuhan. Pikiran kita entah di mana, tapi tubuh kita ada di ruangan itu. Ya. Waktu yang kita langsungkan itu di dalam ibadah kita, ialah ketika kita bertemu dengan Tuhan, di dalam doa kita, di dalam penyembahan kita, di dalam pujian kita, kita sedang mengagungkan Tuhan. Kita sedang menyembah Tuhan. Ya. Dan itu berlangsung, saudara-saudara. Makanya, di dalam ibadah kita, kita harus benar-benar memfokuskan diri kita untuk beribadah dan datang kepada Tuhan. Greg Share mengatakan di sini bahwa Allah menyayangi ibadah kita, namun tidak membutuhkannya. Kita yang membutuhkannya. Allah sudah menikmati kepenuhan hidup Tritunggal. Ibadah adalah undangan Allah untuk kita berpartisipasi secara penuh ke dalam hidup yang berkelimpahan itu. Ya. Jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, itu adalah undangan Tuhan kepada kita. Kita yang masuk di dalam ibadah itu. Ya, kalau teman-teman pernah membaca di dalam Mazmur itu ya, masuklah ke dalam pelatarannya, bernyanyilah dan bersoraklah, pujilah namanya. Kita sedang menikmati ibadah itu. Kita sedang masuk di dalam persekutuan itu kepada Tuhan. Dan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, jangan pernah katakan bahwa Tuhan yang membutuhkan ibadah kita. Tuhan sudah menikmati itu di dalam kehidupan, dalam menikmati kepenuhan dalam hidup Tritunggal. Ya, jangan kita pernah berkata bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan pasti Tuhan membutuhkan ibadah kita. Pasti Tuhan sangat membutuhkan ibadah kita, makanya kita beribadah kepada Tuhan. No, kita yang membutuhkan Tuhan. Kita yang datang kepada Tuhan karena Dia memanggil kita, Dia mengundang kita untuk masuk di dalam persekutuan itu. Jadi pastikan hidup kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak salah langkah, kita tidak salah motivasi, kita tidak salah pemahaman kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, seperti yang dicatat oleh Greg Share ini dikatakan bahwa ibadah adalah undangan Allah untuk kita berpartisipasi secara penuh untuk masuk di dalam hidup yang berkelimpahan. Itulah yang menjadi keberuntungan kita. Itulah yang menjadi perenungan kita, saudara-saudara. Bagaimana kita selama ini ketika kita masuk di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen yang sudah bertahun-tahun hidup di dalam kehidupan kekristenan. Apakah ada bobo yang kita hasilkan? Apakah kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita? Pagi beribadah, siang beribadah, sore beribadah, dan malam lagi akan beribadah. Kita harus mengoreksi diri kita sendiri, dan saya juga secara pribadi. Ada begitu banyak hal yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita melayani Tuhan, kita melayani jemaatnya. Jangan sampai kita tidak menikmati ibadah itu. Kita harus benar-benar rindu, datang, dan mengasihi Tuhan lewat ibadah kita. Saya dikatakan bahwa ibadah itu adalah satu kerinduan kita karena kita sungguh mengasihi Tuhan.
kita datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati kehidupan itu di dalam ibadah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi saudara-saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka hidup kita harus benar-benar hidup di dalam koridornya Tuhan. Hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi profesimu, apapun yang menjadi pekerjaanmu, tetap lakukan itu, karena itu adalah ibadahmu untuk Tuhan. Kolose pasal 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi setiap yang kita lakukan itu, setiap pekerjaan yang kita lakukan dan kerjakan itu adalah sebuah pemberian kita kepada Tuhan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini saya membagikan kepada kita semua tentang ibadah ritual dan ibadah aktual. Nah, saudara-saudara mungkin terkesan bagaimana ya, kenapa Kak Haris mungkin membedakan kedua ibadah ini, ibadah ritual dan ibadah aktual ini. Jadi teman-teman perhatikan di sini, di dalam pasal 12 itu tentang persembahan yang benar, ada satu kalimat yang sangat menarik sekali. Di situ dikatakan ialah ibadahmu yang sejati. Nah, saya mau memberikan beberapa contoh kepada kita semua tentang ibadah ritual. Ibadah ritual itu, saudara-saudara, teman-teman semua, itu adalah ibadah rohani kita sehari-hari. Ketika kita bangun pagi, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Ketika hari Kamis kita komsel atau persekutuan doa, dan hari Minggu nanti kita akan pergi ke gereja untuk beribadah. Ya, itu adalah ibadah ritual kita, ibadah kerohanian kita. Nah, sedangkan ibadah aktual ini artinya kehidupan kita sehari-hari, lebih kepada tampilan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana keseharian kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana profesi kita, apakah itu mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi setiap kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, itu kita berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah ritual dan ibadah aktual ini harus kita lakukan dengan baik. Ibarat koin yang mempunyai dua sisi. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan, tidak hanya sampai di situ saja. Ketika kita keluar, kita menampilkan ibadah kita yang aktual itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita yang memberkati orang lain. Ya, karena orang lain akan bisa melihat kalau kehidupan kita ini benar-benar hidup di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menegaskan kepada kita semua bahwa persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Apa yang dimaksudkan dengan persembahan yang hidup? Persembahan hidup ini kalau saya pakai di dalam bahasa Nias adalah sumane sauri. Persembahan yang berbau, yang harum di hadapan Tuhan. Persembahan yang tidak mati. Persembahan yang menyenangkan nama Tuhan. Jadi hidup kita ini sudah ditebus, saudara-saudara. Kita ini sudah menjadi milik Allah, dan persembahkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Persembahkan hidupmu dengan totalitas untuk mengasihi Tuhan. Jangan setengah-setengah, ya. Karena Tuhan mau hidup ini kita berikan untuk Tuhan. Bagaimana mungkin ketika kita mengasihi Tuhan, tapi hidup kita masih hidup secara duniawi? Kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara-saudara kita. Dan itu tidak boleh, saudara-saudara. Apapun yang menjadi kehidupan kita, apapun yang kita lakukan itu harus kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Sumane sauri samula khemi Yehova. Ya, hidup kita, perbuatan kita, sikap kita, perilaku kita harus benar-benar memberikan contoh bahwa kita ini adalah sebagai pelayan Tuhan yang memberikan diri secara totalitas untuk mengasihi Tuhan. Ya, kita memberikan nilai tertinggi kepada Tuhan. Kita memberikan hal yang benar kepada Tuhan.
Karena itu adalah panggilan hidup kita, teman-teman. Salah satu contoh yang sering saya bagikan, ketika kita menghadapi ujian, ya ini ya, karena di sini masih ada yang masih kuliah, biasanya kalau dosen memberikan tugas kepada kita, atau kita menghadapi UTS lah atau UAS ya, kita pasti menginginkan nilai kita itu adalah nilai yang memuaskan. Kalau A, B+. Tapi sadarkah kita bahwa keinginan itu harus kita wujudkan dengan kerja keras, dengan upaya, belajar sungguh-sungguh. Jadi saya mau tegaskan kepada kita, kalau kita saja menginginkan nilai yang benar, nilai yang memuaskan, bagaimana mungkin kita tidak memberikan nilai yang lebih tertinggi kepada Tuhan? Botoda fefu maasabua tolat mei famulahemi dei lomalan. Jadi hidupmu ini, hidup yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus ini, hidup yang kita pakai ini, persembahkan kepada Tuhan. Beri hidupmu untuk melayani Tuhan. Apapun dan siapapun kita, hidupmu persembahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan di sini ialah menjadi persembahan yang kudus. Kudus yang dimaksudkan di sini ialah dipisahkan dari atau dikhususkan, ya. Atau kalau kita pakai bahasa perjanjian lama, ibarat domba yang dipersembahkan, yang dikorbankan, itu tidak boleh bercela, itu tidak boleh cacat, dan dipersembahkan untuk menghapus dosa orang Israel pada waktu. Nah, dari sekarang kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Secara status kita ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, mari jaga, mari rawat hidup ini. Khususkan hidupmu, khususkan dirimu sebagai persembahan yang kudus. Mari katakan dalam hidupmu bahwa kehidupan ini kiranya boleh menjadi hidup yang sungguh-sungguh saya berikan untuk Tuhan, menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam jemaat Korintus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, di mana Allah tinggal di dalam hidup kita. Ya, dan bagaimana mungkin kita memberikan kepada Tuhan hidup yang penuh dengan noda, hidup yang penuh dengan cacat. Kita memberikan sesuatu yang berharga kepada Tuhan. Itulah kekudusan hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau hidup tadi udah kita berikan dengan kalau kita persembahan tadi kita berikan kepada Tuhan dengan persembahan yang hidup, sekarang kita berikan dengan persembahan yang kudus. Artinya kita memisahkan diri kita dari hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat kejahatan, hal-hal yang bersifat yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ya, itu adalah kita mengkhususkan diri kita. Atau dalam bahasa ibarat yang kudus, mengkhususkan, menguduskan diri, memisahkan diri. Kita berbeda dari dunia ini. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita berbeda dari mereka yang tidak sungguh-sungguh. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya punya nilai yang lebih daripada itu. Yaitu hidup kita berikan untuk Tuhan. Satu lagi dikatakan di situ adalah sebagai persembahan. Jadi ketika kita mempersembahkan hidup kita itu, kita harus memberikan kepada Tuhan untuk menyenangkan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita, dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan koridor apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah berkata bahwa hidup saya ini adalah hidup saya sendiri, saya yang mempergunakannya, saya mau hancur-hancuran, tergantung saya, mau rusak kek, mau apa kek, itu terserah saya. Tidak boleh, saudara-saudara. Hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Sebagai persembahan yang mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai persembahan yang memberikan keharuman bagi nama Tuhan. Itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang kita jalani sehari-hari ini, mari berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kembali di dalam sikap kita beribadah kepada Tuhan.
Saudara-saudara, sikap kita sebagai orang Kristen ini sangat berkaitan dengan perilaku karakter kita, etika kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang harus saya tekankan kepada kita semua pada malam hari. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Kamu yang berprofesi sebagai pengajar, sebagai pendidik anak-anak sekolah minggu, sebagai tukang ojek, sebagai penjahit, dan apapun kegiatanmu itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Martin Luther berkata, di mana kamu bekerja, di situ kamu akan berdoa. Saudara-saudara, jangan pernah berkata bahwa pekerjaan yang saya lakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kita, pekerjaan kita, profesi kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi jangan anggap bahwa pelayanan itu hanya sekedar di mimbar saja, hanya sekedar memimpin pujian saja, hanya sekedar melayani Tuhan saja di gereja. Tidak. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan saat ini, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Saya melihat di sini ada banyak rekan-rekan yang bekerja, baik yang ada di Medan ya, di sini juga ada Necis yang ada di Nias, udah mencari kehidupan sendiri, udah mulai berusaha, udah mulai menata hidup, dan pekerjaan yang kalian lakukan itu, pekerjaan yang kalian kerjakan itu adalah ibadah kalian kepada Tuhan. Persembahkan pekerjaan kalian itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Begitu juga kita semua yang ada di ruangan Zoom ini. Ya, saya tidak tahu apapun profesi kita, tapi apa yang kita usahakan sekarang ini, apa yang kita usahakan kerjakan sampai sekarang ini, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kalian yang sedang menyusun skripsi, itu adalah ibadah kalian kepada Tuhan. Kalau kalian jujur untuk mengerjakan itu adalah ibadah kalian kepada Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah memberontak, jangan pernah melawan. Ya, apa yang kita kerjakan sekarang ini itu menentukan kualitas kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita itu menentukan siapa kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ibadah ritual itu, ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita membaca Alkitab. Hari Rabu kita komsel, kita ikut kelompok tumbuh bersama. Hari Minggu kita mengikuti ibadah hari raya. Itu adalah ibadah ritual kita, saudara-saudara. Ya. Sedangkan ibadah aktual kita itu adalah pekerjaan kita sehari-hari, profesi kita, apa yang kita kerjakan. Ya. Dan itu memang Alkitab mencatatnya bahwa Tuhan saja bekerja ya dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan itu juga kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan harus bekerja untuk memberi buah. Kerjakan tugasmu dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan takut akan Tuhan, dan persembahkan semuanya itu sebagai hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Slide selanjutnya saya terakhir saya share lagi. Saya mencatat di sini bahwa kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara, mencakup seluruh keberadaan totalitas hidup kita. Fokus beribadah dan menyembah Tuhan. Hingga ketika kita nanti pun kembali dalam keseharian kita, ada buah yang kita tampilkan dalam hidup kita sehari-hari. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tidak hanya datang beribadah, tetapi pulang tidak membawa apa-apa. Tapi ada sesuatu hal yang kita hasilkan di dalam hidup kita. Ada sesuatu hal yang kita bawa di dalam hidup kita, yaitu sikap kita, karakter kita, hidup kita ditransformasikan, diubahkan. Jangan seperti kehidupan kita yang lama sebelum mengenal Kristus. Tapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hidup kita ditransformasikan, hidup kita diubahkan, pengenalan kita kepada Tuhan semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi memang belajar dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan itu tidak hanya urusan 2 atau 3 jam ketika kita datang beribadah, tetapi segenap hati kita, segenap kerinduan kita, segenap pelayanan kita, dan segenap pekerjaan kita, itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan.
Dan perenungan kita pada malam hari ini, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus bertindak, kita juga harus berusaha. Jangan hanya di dalam perkataan kita saja. Jangan hanya kita takjub, jangan hanya kita terpesona, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengasihinya, mengasihi sesama, dan itu kita harus tampilkan, tonjolkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah sikap kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita harus menjadi contoh dan teladan. Kita harus mampu membawa sesuatu kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Injil Kristus itu. Dan itu karena tugas kita. Hidup kita harus benar-benar mengerti posisi kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini adalah sebagai hamba-hamba Tuhan. Pelayanan yang kita kerjakan di dalam WSBK ini adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun itu, apapun yang kita kerjakan sampai sekarang ini, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah itu untuk mempermuliakan nama Dia. Karena kita tahu bahwa upah kita yang akan Dia berikan kepada kita ketika kita setia, itu jauh dari apa yang kita pikirkan. Itu jauh dari apa yang kita bayangkan sekarang. Tapi tugas kita sebagai sungguh-sungguh setia dan memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam segala keadaan apapun. Apapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita hadapi, ya mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit di masa-masa COVID ini. Tapi mari kita percaya di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang sedang berjuang untuk menyusun skripsi, yang sedang bekerja untuk mencari hidup, teruslah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Kita yang sedang melayani di gereja juga, tetap setia untuk melakukan tugas kita. Kita hanya sebagai alat di tangan Tuhan, yang siap dipakai untuk kerajaannya. Sungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam pekerjaanmu, Tuhan beserta dengan kita sekalian. Ya, itu adalah ibadah kita yang sejati tadi ya teman-teman ya. Kita mempersembahkan tubuh kita, kita mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengkuduskan hidup kita dan semuanya kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sikap kita tidak hanya ketika kita datang, lipat tangan, duduk, diam, tenang. Tidak, ya. Tapi sikap ini berkaitan dengan karakter kita sehari-hari, perilaku kita, perkataan kita. Karena itu menentukan kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan atau tidak. Jadi perenungan kita pada malam hari ini mungkin sangat singkat sekali. Tapi saya mau tegaskan kepada kita, ibadah ritual dan ibadah aktual kita, mari kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita dalam segala aspek kehidupan kita. Saya minta Saudara Jainal untuk menutup doa ini, doa firman Tuhan. Baik, terima kasih firman-Nya pada malam hari ini yang sangat memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau pakai terus hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah semakin hari semakin menjadi berkat bagi setiap orang ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah kehidupan kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Katakan semuanya amin. 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 Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Karisman ya. Terima kasih buat hambanya, firman Tuhan yang begitu luar biasa, mengingatkan kita kembali dan membawa kita dalam makna ibadah kita yang sejati, yang sesungguhnya. Jadi ada dua tadi, ibadah aktual dan ritual. Jadi itu sama-sama kita aktifkan dalam hidup kita, bukan hanya sekedar datang, mendengar, dan melihat. Tapi perlu namanya semua tindakan. Kalau tidak ada tindakan, orang lain juga tidak bisa melihat bagaimana kita merefleksikan kasih Allah dan ibadah kita yang sejati yang luar biasa. Oke, thank you banget buat hambanya
Ya, hambanya yang sangat luar biasa, kiranya dipakai terus dan jadi berkat dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin teman-teman semua yang ada dalam Zoom ini sudah terberkati, bukan hanya sekedar terberkati saja, tetapi bagaimana kita mengaplikasinya atau ibadah aktual kita kepada kehidupan sehari-hari dan tindakan kita. Oke, langsung saja ya. Yang doa syafaat pada malam hari ini, apa udah join atau belumnya? Saya langsung serahkan kepada pendoa syafaat. Sama saudari siapa ya? Sudah join atau belum kah? Delvi. Ada ya? Untuk doa syafaatnya belum join Kak ya. Mungkin bisa digantikan sama yang lain Kak. Oke. Langsung saya ambil tindakan ya, nggak apa-apa ya. Saya mengalihkan karena mungkin tinggal ada juga pemberitahuan, nggak ada apa halangan apa kok nggak bisa join. Jadi kita nggak siap-siap. Jadi yang saya tunjuk harus siap-siap ya. Nanti Adik Mei ya tutup yang bawa kita dalam doa syafaat pada malam ini sebagai sesi acara sesi kerohanian langsung nih. Oke. Terima kasih. Langsung saja. Mungkin ada pergumulan dari setiap teman-teman, boleh disampaikan baik di kolom chat atau dibicarakan langsung. Dipersilahkan. Shalom. Shalom. Apa kabar nih? Tuhan baik. Syukurlah. Ya, sebagai pokok doa kita, terutama dulu dalam grup kita ya, dalam komunitas kita, semoga makin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk punya kerinduan, dan itu juga masa depan kita, baik itu yang dalam penyusunan skripsi, dalam mencari pekerjaan, apalagi sekarang ini udah banyak pengangguran ya, udah masuk di Medan ini sekarang udah masuk level 3, jadi udah banyak pengangguran. Kita berdoa juga semoga segera dapat pekerjaan yang baik untuk saudara-saudara kita di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Beb. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari, dipersilahkan. Oke. Shalom. Shalom. Duluan. Duluan. Oke, dari saudara Bang Raffi dulu. Itu ya Noma eso ya. Halo, masih bersama dengan kita. Udah keluar. Oke, aku aja dulu. Shalom Kakak Sulung. Iya, ada Solo. Abungsu. Oke, terima kasih. Yang pertama sama dengan Ade Irman ya. Kita mendoakan terus dukung ibadah OSBK ini supaya setiap anggota yang udah digabungkan bukan hanya sekedar gabung doang, tetapi benar-benar mereka aktif juga di dalam ibadah dan respon-respon mereka juga dalam perenungan setiap hari. Yang kedua, minta dukungan doa buat teman-teman karena ini juga tahap terakhir ya dalam istilahnya skripsi. Jadi bulan ini kalau nggak salah akhir bulan kan ujian proposal. Jadi datang sama teman-teman minta dukungan dalam doa supaya ya sehat selalu dan bisa juga mempertanggungjawabkan judul saya. Itu saja. Terima kasih. Thank you Kakak Sulung. Oke, dipersilakan kepada teman-teman yang lain. Oke, dari saya Dek. Suara saya kedengaran? Sangat kedengaran Bang. Oke. Berdoa ini ada salah satu orang sebenarnya dia ingin gabung bersama kita di grup OSBK, namun karena keterbatasan alat komunikasi sehingga dia tidak bisa bergabung. Berdoa buat dirinya, saat ini dia sedang membutuhkan biaya hidup di Batam, dia sedang kuliah semester 7 dan dia sangat membutuhkan biaya
namanya Loren Laia. Permasalahannya orang tuanya sudah tidak mengurus dia lagi karena ayahnya menikah lagi. Saya dengar dari ceritanya tadi bahwa adiknya meninggal karena dipukul oleh ayahnya sama ibu tirinya itu. Jadi sangat kasihan sekali, dia curhat sama saya, jadi saya sambil nangis dan berdoa buat dia supaya semua dana biaya yang diperlukannya saat ini bisa dipenuhi. Dia butuh uang sebenarnya 300.000, tapi 100.000 buat keperluan kepribadiannya. 200.000 ini uang untuk menutupi kekurangan dari biaya kuliahnya gitu. Jadi berdoa buat dia sekarang di Batam. Namanya Loren Laia. Buat teman-teman semua juga untuk mendoakannya ya begitu. Nanti kalau ada yang mau ngomong samanya, chat saya secara pribadi, nanti saya akan kirim nomornya. Karena kasihan banget. Dia sangat menderita saat ini karena orang tuanya sampai berkata bahwa dia bukan anaknya lagi, dia anak durhaka begitu ya. Itu karena pengaruh dari ibu tirinya begitu. Jadi saya mohon kepada teman-teman supaya mendoakannya begitu. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bang. Mungkin ada lagi. Oh iya, thank you dari Kak Trisna berdoa. Oke, masih ada lagi. Shalom. Shalom. Salam adikku Ella. Terdengar suaraku di sana? Sangat Kakak, sangat kedengaran Kakak. Oh, thank you. Oke, makasih ya udah gabung malam ini lagi. Sore minggu lalu nggak bisa gabung karena ada kegiatan. Jadi sini saya minta dukungan doa. Semoga Tuhan selalu memberikan pemulihan kepada saya yang mungkin masih dalam kondisi isolasi. Yang ada di Medan pastinya. Saya di Medan. Kemarin itu saya dibawa ke klinik, cuman dirujuk di rumah sakit Adam Malik, tapi orang mama di sini bilang jangan, nanti kalau udah ke rumah sakit besar yang positif itu dinyatakan di sana, kok diisolasi di rumah sakit, nggak di rumah lagi. Jadi keluarga tidak mengizinkan, jadi harus di rumah sendiri, di rumah ini dirawat. Tapi pemulihan sih saya sudah merasakannya, bahwa kasih setia Tuhan itu selalu menyiapkan saya, biarpun lemah, dan tapi saya merasa sukacita itu bagi Tuhan itu selalu menyertai saya. Memang yang saya rasakan saat ini tuh pusing, lemas banget, dan pemikiran saat ini kosong. Kenapa? Setiap saya mikir begini, UAS sudah selesai, begini dan begini, bagaimana dengan PPL, jadi semuanya kacau balau gitu. Tapi satu persatu saya selesaikan dulu, biar dulu sehat minggu ini, dan mungkin minggu depan akan dimulai lagi apa yang harus direncanakan untuk selanjutnya. Itu aja kami, thank you, shalom. Oke, thank you Kak Eileen Zalupo. Mungkin ada lagi selain yang disampaikan sama di kolom chat? Ya, Beb, sebagai tambahan kita berdoa buat Kak Opertiaman yang sedang sakit dan pemulihan juga ya. Teman-teman jangan lupa juga buat saudara kita. Oh iya. Ada oke. Oke, masih ada lagi? Oh, saya rasa mungkin. Oh iya. Ya, karena sudah disampaikan semua pergumulannya dan kita akan masuk ke dalam Pak. Namun sebelumnya kita bernyanyi Ku Tahu Tuhan dijawab. Kalau bolehlah dibuka juga mic-nya biar sama-sama kita menyanyi. Karena sama-sama juga nggak ada gitar, jadi
perlu suara. Jadi saya minta untuk ini teman-teman kita nyanyi sebelum kita masuk dalam doa sepatu. Dijawab doa. 1, 2, 3. Ku tahu Tuhan pasti jawab jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, Dia seluruh dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Katakan, ku tahu Tuhan pas jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Asal hidup suci, Dia seluruh dunia. Doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami di sepanjang malam hari ini, hingga Engkau memperbolehkan kami untuk berkumpul, untuk memuji serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apa yang kami lakukan, apa yang kami dengarkan malam hari ini menjadi berkat rem dalam setiap kehidupan kami dimanapun berada Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada saat ini kami akan masuk ke dalam doa syafaat. Namun sebelum kami menaikkan setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan, kami mohon ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan sepanjang malam hari ini juga Tuhan. Semoga doa-doa kami juga Tuhan, kiranya Tuhan yang menjawabnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Saudari Irman Tuhan, berkati masa depan kami semuanya ya Tuhan. Bahkan apapun yang kami hadapi sekarang ini, kami percayakan kepada Tuhan bahwa kami dapat melewatinya semuanya Tuhan, karena kami percaya kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, yang membukakan jalan, yang membukakan setiap pergumulan-pergumulan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk komunitas kami OSBK Tuhan, Engkau berkati komunitas ini, biarlah komunitas ini menjadi komunitas yang menjadi berkat bagi semua orang, dan terlebih buat kami yang dalam Tuhan Yesus, Engkau pakai kami, semoga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk Adeti Overton yang sedang dalam pemulihan. Tuhan berkati dia Tuhan Yesus, angkat segala penyakit yang dia rasakan, semoga setiap obat-obat yang dia konsumsi dapat menyembuhkannya Bapak. Bahkan setiap dana-dana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya kami punya Tuhan yang kaya, yang luar biasa, yang memenuhi setiap dana-dana yang mereka perlukan Bapak. Kedua orang tua Tuhan berkati, saudara Tuhan dimanapun mereka berada Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Saudara Raffi ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk masa depannya, bahkan perkuliahan yang sekarang Tuhan berkati, apapun yang dia jalani saat ini Tuhan yang menolong Bapak. Bahkan kami berdoa untuk Saudara Loren Laia, Tuhan berkati, yang dimana saudara ini Tuhan Yesus, dia mempunyai pergumulan untuk biaya hidupnya Tuhan. Kami percaya Engkau memenuhi dan Engkau memperlengkapi semua apa yang dia butuhkan Bapak, karena kami percaya kami punya Tuhan yang
sangat dahsyat yang sungguh luar biasa atas segala kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan bahkan masa perkuliahannya Tuhan berkati, apapun yang dia hadapi sekarang, Tuhan kami percayakan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang beserta saudara ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk pemulihan saudari kami Ellen Jeluhu Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pemulihannya Tuhan Yesus, angkat segala penyakit, segala kelemahannya ya Tuhan Yesus. Semoga saudara kami ini boleh kembali pada kesehatannya yang baik lagi Bapak. Bahkan setiap kuliahnya Tuhan Yesus Engkau berkati, bahkan apapun yang dia gumulin Tuhan yang menolong dia Bapak, kedua orang tuanya, saudarinya, Tuhan yang memberkati dimanapun mereka berada Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami juga berdoa ya Bapak untuk saudari kami Krishna Wati Hulu. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga misi dimanapun Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap mereka dimanapun mereka menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan bahkan untuk saudari kami ini Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang dia rasakan sekarang Tuhan. Engkau berikan kesembuhan yang dia rasa pada kehidupannya Tuhan Yesus, karena saudara kami ini mengalami penyakit alergi Tuhan Yesus, karena kami percaya kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa, karena kami tahu Engkau dokter di atas dokter yang dapat menyembuhkan saudari kami ini Bapak. Dan kedua orang tua, sanak-saudari Tuhan yang memberkati dimanapun mereka berada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saudara kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk Bang April Jega ya Tuhan Yesus, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berikan pemulihan dalam kehidupannya Bapa, sehingga abang kami ini boleh kembali kepada kesemula seperti biasa Bapa, sehingga dia bisa merasakan dan dia bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Segala pekerjaannya yang dia kerjakan sekarang Tuhan yang memberkati, bahkan kedua orang tua juga Tuhan yang melindungi, memberkati mereka. Segala pekerjaan dan sanak saudarinya Tuhan yang memberkati dimanapun mereka berada Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk kakak kami Meli Tuhan, Engkau berkati masa-masa perkuliahannya Tuhan Yesus, dan terlebih ke bulan depan ini dia akan hadapi proposal Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat dan kepintaran yang dari Engkau, bahkan serta dana-dana yang dia butuhkan Tuhan yang mencukupkan. Dan kami serahkan saudari kami ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupannya Bapak, bahkan yang menolong dia dalam setiap pelayanannya Bapak. Tuhan yang memberkati juga kedua orang tuanya, sanak saudarinya dimanapun mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami serahkan seluruh pokok-pokok doa ini Tuhan, karena kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan, Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, dan ini seluruh kehidupan ini sepanjang malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Kiranya pimpinan Roh Kudus selalu ada sama-sama dengan kami Bapa, dan apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, pakai seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk semua teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan yang memberkati mereka. Apapun setiap pergumulan mereka, Tuhan yang menolong. Tuhan yang mereka Bapa. Sanak-saudari mereka, keluarga-keluarga mereka dimanapun juga mereka berada. Tuhan yang memberkati. Bahkan terlebih teman-teman kami ya Tuhan Yesus yang belum sempat bersama-sama dengan kami. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan yang menopang setiap penyakit yang mereka rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mei karena sudah siap menggantikan doa syafaat pada malam hari ini. Jadi ke depan siapa saja yang ditunjuk yang ada di layar, kalau nggak ada pemberitahuan dari para pelayan harus siap sedia ya. Oke.
ibadah kita sudah hingga sampai pada penghujung. Langsung saja sebelum kita bubar semuanya, langsung ke doa syafaat ya. Ke doa penutup, doa berkat ya. Kameli pengumuman dulu. Oh iya, oke, langsung pengumuman dari siapa ya? Dari De Irman atau dari De Mei? Saya persilakan. Dari Mei aja. Oke. Kami dari ini seksi atau si kerohanian OSBK yang menjadi pelayanan kita, yang menjadi WL untuk minggu depan itu saudari terkasih kita Irman Kasih Nduru, sarjana manajemen, dan yang menjadi speaker kita itu yaitu saudara yang tercinta yaitu Triaman Telambanua. Sedangkan yang menjadi doa syafaat yaitu saudara yang paling kusayangi yaitu saudara Yanto Telambanua. Itu saja yang menjadi pengumuman kalau kayak udah keluar dari grup. Oh, iya. Saudara Yanto sudah tidak ada lagi di grup. Oke lah, kami dari seksi kerohanian nantilah, entah itu urusan kami lagi siapa yang nanti kami ini. Jadi itu saja dulu karena udah kami susun ini, jadi kami japri nanti masing-masing siapa yang siap nanti. Jadi itu saja yang menjadi pengumuman dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Halo, terima kasih buat pengumumannya pada malam hari ini. Langsung saja sebelum tiba pada perkenalan teman-teman yang baru join, kita doa berkat dulu ya yang disampaikan atau yang dipimpin langsung oleh saudara kita, hambanya Karisma. Oke, mari kita katakan kita dan mari kita terima berkat Tuhan. Terima kasih buat persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan kembali di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami minta penyertaan-Mu, pemeliharaanmu berlaku dalam kehidupan kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kami dan memelihara hidup kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih.